di sebuah lingkungan pedesaan, tepatnya di Desa Jonggol, akan mengadakan pemilihan kepala desa yang baru. Karena jabatan Bunaya sebagai kepala desa yang lama akan segera berakhir. Maka dari itu, Bunaya yang masih menjabat menjadi kepala desa mengumpulkan beberapa perwakilan warganya di gedung Balai Pertemuan Masyarakat atau Bapermas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk membahas mengenai pemilihan kepala desa yang baru. Yang saudara-saudari ketahui, saya akan lengser dan akan turun jabatan sebagai kepala desa. Langsung saja ke poinnya, apakah ibu bapak di sini ada yang bersedia menjadi calon kepala desa yang baru? Bu, sudah ada kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa? Jika diperbolehkan, saya menyalonkan suami saya untuk menjadi kepala desa yang baru. Boleh saja, tapi mohon maaf, apa Bapak Rais bersedia menjadi kepala desa yang baru? Tentu saja saya siap, Bu. 2-3 ikan kerapu, pilih saya jika ingin desa ini maju. Para warga bersorak ria setelah mendengar aspirasi Bapak Rais. Namun, sorak ria tersebut kembali hening ketika Bu Indah bertanya mengenai calon lainnya. Maaf nih, adakah kandidat lain selain Bapak Rais? Semua warga mendadak hening dan saling bertatap muka karena di antara mereka tidak ada lagi yang siap menjadi calon kepala desa. Semua warga saling tunjuk-menunjuk. Lagi-lagi terdapat suara seseorang yang memecahkan keheningan. Insya Allah saya siap, Bu. Dengan visi dan misi yang saya miliki, saya insya Allah akan menjadi kepala desa yang bertanggung jawab atas desa ini. Pak Rais pun merasa gelisah dengan kehadiran Pak Fatur yang tiba-tiba saja mengajukan diri sebagai calon kepala desa. Dengan geram, Pak Rais berdiri dan mengangkat suara. Alah, ini mah kosong doang. Nih, warga sekalian dengerin aneh nih ya. Ciki ini kegonggan dia, pilih aneh, jangan pilih dia. Baik, Pak Rais dan Bapak Tur, apakah Bapak bersedia untuk bertanggung jawab selama masa jabatan? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Pak Rais merebut jawaban yang dilontarkan Bunaya. Siap, mati pun aneh juga siap. Para warga serentak tertawa setelah mendengar celotehan Pak Rais. Bunaya sempat mengukir senyum, namun beberapa saat kemudian Bunaya kembali menengahi Pak Rais. Ya, cukup Pak Rais. Kami akan segera mengagendakan kampanye ini seminggu dari hari ini dan pemilihan ketua kepala desa 2 minggu dari hari ini. Setuju? Seluruh warga dengan serentak berteriak setuju. Setuju! Suatu hari, di detik-detik hari menuju kampanye, Pak Rais dengan istrinya berbincang-bincang dengan Bunaya. Namun, perbincangan itu tampak tersembunyi. Bunaya. Iya Bu. Ada apa ya? Lupa. Ucap Bapak Rais sambil memberikan secarik amplop yang berisikan sejumlah uang. Terima kasih. Tapi ini untuk apa ya Pak? Maksudnya Anda nyop saya? Ya kasarnya seperti itu lah, Bu. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima pemberian dari Bapak. Baiklah, Bu. Maaf Bu, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu ya. Permisi. Ibu Naya segera meninggalkan Pak Rais dan istrinya yang kini sedang memaksanya. Hari demi hari, tibalah saatnya para kandidat ketua desa yang baru mengkampanyekan diri mereka dengan visi misi yang dimilikinya. Semua warga berkumpul di Bapermas. Karena gagal menyuap Bu Naya, Pak Rais mendesak kasar. Bu Mutia selaku istrinya langsung menenangkan Pak Rais. Jangan dibuang. Tenang, uangnya kan cuma satu, masih ada warga. Bener juga lu nih. Tanya Ibu Mutia sambil tersenyum licik. Karena ucapan istrinya itu, Pak Rais tersenyum samar. Benar, masih ada warga yang bisa mereka manipulasi. Sepasang sejoli itu pun pulang dengan perasaan hati yang gembira. Setelah perjalanan, Pak Rais goyah dengan baunya semerbak kopi dan salah seorang warga yang tengah mengopi di halaman rumahnya. Pak Rais. Woi. Pak Rais yang sudah tergiur dengan aroma kopi langsung memohon pada istrinya untuk singgah sebentar di rumah Pak Rafa. Boleh nggak kamu pengen foto sama Bang? Terus aku belajar gimana?
deh beliin tas bermerek. Ya udah, belanja sendiri. Oke nih. Aduh, calon pemimpin kita ini. Bisa aja ya teh. Pak Rafa memanglah sahabat karib Pak Rais, sehingga Pak Rais memang sudah terbiasa dengan candaan sarkas sahabatnya itu. Ente gak khawatir Rono sama lawan ente? Pak Batu, ketua majelis masjid. Pak Rais terdiam mendapat pertanyaan dari Pak Rafa. Tadi anda beli kopi, anda dengar gosip pada tetangga, kayaknya ente kelas suara. Terus mereka ngomong kebaikan tentang Pak Batu. Cuy, kesannya harus ngapain? Serius ente nanya anda gitu. Ingat kawan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Tanpa basa-basi, Pak Rais mengeluarkan 2 kertas berwarna merah dan dibalas senyuman kemenangan dari Pak Rafa. Dewa, ente mau begitu. Ini nih mulai ada demen ya. Aduh. Yang paling teman motor yang baik. Ya, keluar, semuanya berpikiran. Aman. Pak Rafa telah menjelaskan banyak tips dan trik. Nah, jadi itu tips dari anda kawan. Sebenarnya masih lebih banyak. Nah, sayangnya dunia ini tidak ada yang gratis kawan. Kalau aja salah ini mah. Nih. Aduh, nggak boleh kan? Dan ente nggak usah merasa. Oh iya, siap. Aduh, siap melaksanakan. Aduh. Jadi aneh jadi nggak enak. Aneh bukan tanggung jawab, tenang. Di sisi kehidupan lainnya, calon kepala desa Pak Fatur sedang bersantai di halaman bersama istrinya. Hidupnya penuh ketenangan, dan seperti Pak Rais yang kalang kabut, takut gagal di pemilihan. Dek, bisa tolong ambil kopi nggak? Iya mas, sebentar ya. Iya. Oh iya, buat kampanye nanti mas sudah siap? Insya Allah siap dek, kita serah diri aja kepada Allah. Apa kita nggak bakalan kalah dari Pak Rais? Apa kita nggak harus bawa keluarga aja? Astagfirullah, kan haram, kita bisa masuk neraka loh. Tolong dong, Bapak. Ini Pak Rafa. Pak Rafa yang tengah bersiap kerja segera menghampiri Pak Rais. Jadi ada apa, Pak? Jadi gini, aneh ada sebuah ide nih. Ente mau dengerin nggak? Buah-buah di buah-buahan. Silakan Pak Rais. Jaka sunding, bau golok, nggak nyambung goblok. Sarkas Bapak. Nggak boleh sarkas tahu. Udah dah, balik aja ke inti utamanya ya. Apa tuh, Pak? Jadi, coba ente rapiin Pak Fatur. Terus ente curi semua barangnya dan besok dia nggak jadi kampanye. Aneh serahin deh ini semuanya pada ente. Bapak jahat banget deh. Nggak boleh gitu, Pak. Nanti kalau kita ketahuan gimana? Ya kan ente yang lakuin. Kalau ketahuan mah ente yang menjadi tanggung jawab. Oh, belegedes. Dia kalian terus nih. Butuh money nggak? Kalau itu kita butuh, Pak. Pasti. Lakukan aja. Ya, siap laksanakan Pak soal itu. Aman ya, Pak? Aman. Iya. Sementara itu, Bu Muti sedang berkumpul dengan tangan kanannya, Ibu Ai dan Ibu Firly. Mereka tetap membahas soal pilkades kali ini. Jadi kita yang bagi-bagi minyak ya Bu? Terus sekali apa bisa? Semuanya bisa asal ada. Tenang, itu udah saya siapkan. Sekarang saya bagikan dulu ya. Sementara itu, Pak Rafa pun tiba di rumah Pak Fatur dan mulai melakukan aksi jahatnya. Kebetulan Pak Rafa adalah karyawan pribadi Pak Fatur, sehingga ia lebih mudah mendapat akses masuk ke rumah Pak Fatur. Kabar buruknya, Pak Rafa tidak mengetahui kalau sebenarnya Pak Fatur dan Ibu Yasmin ada di rumah untuk saat itu juga. Wah, biasanya jam segini bapak itu tinggal di rumah. Udah bagus, semoga aja rencananya berjalan dengan lancar.
Jadi dia nih rumahnya bapak nih. Akhirnya sampai juga. Biasanya tempat simpen berkasnya ada di sini nih. Tuh kan benar. Oke. Akhirnya pas nih, sepi banget. Tiba-tiba, Parafa merasa mulas dan mengeluarkan bunyi-bunyian yang kurang bersahabat dan bau yang tidak sedap. Di saat yang bersamaan, Ibu Yasmin mendengar suara tersebut dan dengan spontan langsung berkata, Siapa itu? Kucing kawin. Loh, Pak Rafa. Bapak ngapain di sini? Tuh di tangannya Bapak. Itu kan utas. Terus itu barang-barang kampanyenya Bapak kok ada di Bapak? Bapak jangan-jangan mau mencuri ya? Ayo, jawab. Itu mau dibawa kemana? Anu bu, Anu kenapa? Ngomong tuh yang jelas. Jangan-jangan kamu itu suruhan orang-orang yang mau menjatuhkan Bapak di Kades ya? Sudah saya duga ada udang di balik nasi goreng. Ada apa ini? Kok ribet banget sih? Ini loh mas, Pak Rafa mau meracuni sampean. Terus dia juga mau mencuri barang-barang buat kampanye. Astagfirullahaladzim. ampun pak, bu, jangan bawa aneh ke KUA. Pak UA, ngawur kamu. Emangnya mau kawin? Dari sini. Ayo kita ambil polisi. Ampun pak, ampun. akhirnya terungkap sudah siapa dalangnya, sehingga Parais dan Parafa dibawa ke pihak yang berwenang, dan Parais pun gugur menjadi calon kepala desa, dan Parafa pun ikut tersiksa di sel penjara. Sementara itu, Pak Fatur menjadi calon tunggal dan menjadi kepala desa di Desa Jonggol. Desa tersebut menjadi desa yang tentram dan damai ketika dipimpin oleh Pak Fatur. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see